Ciri-ciri orang yang berbuat kasih yang radikal, mencinta dan mengasihi manusia tanpa memandang perbedaan. Mari lihat Tuhan Yesus. Selalu jadikan Yesus itu standar. Lihat Yesus. Yesus mengasihi orang kulit putih. Yesus juga mengasihi orang kulit hitam. Yesus mengasihi orang rambut lurus. Yesus juga mengasihi orang rambutnya tidak lurus. Bahkan yang tidak punya rambut pun jangan panik. Tuhan tetap sayang kita. Buktinya dia beri hujan buat pendosa. Buktinya dia beri matahari buat penjahat. Kalau nggak ada matahari, nggak ada hujan, berarti tidak ada yang hidup di planet ini. Berarti Tuhan sedang memberi kesempatan pendosa berubah. Tuhan sedang beri kesempatan penjahat berubah. Harusnya kasih yang sama kita berikan pada orang di sebelah kita, di sekeliling kita. Mari mencinta dan mengasihi tanpa memandang agama. Mari mencinta dan mengasihi tanpa memandang status sosial. Mari mencinta dan mengasihi tanpa memandang suku. Mari mencinta dan mengasihi tanpa memandang perbedaan pendapat. Bapak, Ibu, dan sahabat saya, perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat justru membuat kita memutuskan lebih bijaksana. Perbedaan pendapat justru membuat kita terhindar dari kesalahan dan kegagalan. Perbedaan pendapat justru mencondongkan kita kepada keberhasilan. Bapak, Ibu, dan sahabat saya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia mengasihi orang yang tinggi, dia juga mengasihi orang yang tidak tinggi. Maka jangan beda-bedakan orang yang baik sama kita sama orang yang tidak baik. Itu sebabnya Yesus mengajarkan, kalau kau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya begini, mari belajar mengasihi dengan kasih radikal kepada orang yang tidak mampu berbuat baik kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, itu kasih keadilan, itu kasih normal. ISIS juga bisa lakukan itu. Mafia, orang dunia dan tidak beragama juga bisa lakukan kasih keadilan. You baik sama aku baik sama kau. You jahat sama aku jahat sama kau. Itu kasih keadilan. Makanya Yesus sedang mensodorkan kepada kita kasih di atas rata-rata, yaitu kasih agape, kasih yang radikal. Kalau ada orang jahat sama kamu, berbuat baik, itu kasih yang gak beda-bedain. Makanya ya Bapak Ibu, kita kaya, kita gak kaya, kita pinter, kita gak pinter, kita putih gak putih, tetap aja begitu kita mati, tulangmu juga putih-putih. Sama. Adakah di antara kita yang tulangnya hitam? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 ayat berikutnya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kata semua orang itu artinya gini, bukan seetnik, bukan sesuku, bukan seagama, bukan sependapat. Semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang keren dari Rasul Paulus, sebetulnya kita gak pernah menyadari perkataannya beliau. Dia berkata begini, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik pada semua orang. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu, suatu hari nanti kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Rasul Paulus sedang berpikir menjauh ke depan. One day kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Berarti Bapak, Ibu, dan sahabat saya, berbuat baik itu gak selalu ada kesempatan. Akan ada tiba waktunya kita gak punya kemampuan lagi berbuat baik. Kapan kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik? Dua momen, dua waktu, dua tempat. Yang pertama, pada waktu orang di sebelah kita, sekeliling kita, masuk liang kubur. Waktu orang yang kau benci masuk liang kubur. Waktu orang yang kau kasih masuk liang kubur. Tangisanmu, pemberianmu, pelukanmu tidak akan pernah menyentuh orang itu. Jadi kesempatan buat kita berbuat baik waktu orang itu masih hidup. Makanya Bapak Ibu, mumpung mertua yang bikin gondok masih hidup, cintai dan kasihi. Karena umurnya gak lebih panjang dari kita. Jangan kacang lupa kulit. Mertua yang kasih lahir anaknya. Mertua yang kasih sekolah, kuliah anaknya. Mertua yang kasih lulus anaknya. Begitu kita naksir, langsung ditempel, dikejar, dan langsung kita berkata, do you want married with me please? Please, please, yes I do. Langsung samperin baik-baik sama mertua. Manis sama mertua. Langsung pindahkan begitu married ke rumah kita. Begitu tuh anak pindah ke rumah kita, mertua ulang tahun, gak pernah kita kasih bingkisan. Jalan-jalan keluar kota, luar negeri, gak pernah dikasih oleh-oleh. Mertua posting Instagram, gak pernah dikasih like. Nanti begitu kita jadi mertua, menantumu lakukan yang sama. Jadi jangan ngoceh sama menantu yang jahat. Kenapa? Tabur tuai. Masing kita di planet ini, hutang darah sama ibu 1 liter yang kita gak bisa balikin. Makanya, mumpung mereka masih hidup, ini kesempatan yang terbaik. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Waktu kita sendiri masuk liang kubur.
Kita udah gak bisa bikin orang bodoh jadi pinter, orang sakit jadi sehat, orang nganggur punya lapangan pekerjaan, orang miskin jadi kaya. Jadi kesempatan untuk kita bikin sejarah, kesempatan untuk kita jadi history maker, kesempatan kita untuk mewarnai dunia waktu kita hidup di planet ini. Bapak, Ibu, dan sahabat saya, suatu hari kalau kita dapat kesempatan tur keliling surga, jangan cuma tur ke Israel. Begitu kita sampai di surga, tolonglah carilah orang sakit di surga, cari orang menderita, menangis di surga. Jadi saya kasih pikiran tambahannya. Satu sisi kita masuk surga bahagia, tapi sisi lain kita tidak punya kesempatan berkarya. Kenapa? Semua di surga sudah sempurna. Kita udah gak punya kesempatan mengubah warga kerajaan surga, karena semua sudah bahagia. Jadi satu sisi masuk surga bahagia, sisi lain kita gak punya kesempatan berkarya. Jadi kesempatan kita berkarya waktu kita masih ada di planet ini. Makanya kenapa Tuhan kirim ke planet ini, bikin capek-capek kita. Kenapa gak Tuhan taruh kita di surga seterusnya? Dari awal kita kan memang dari surga. Kenapa harus Tuhan kirim ke bumi 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun? Karena Tuhan punya tujuan untuk bikin bumi ini seperti surga. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.